Dalam sebuah pertemuan, dua pembangkit tenaga listrik tertinggi dari masyarakat tengkorak dan tulang, Kaisar Hao dan Kaisar Blood Python, terbunuh. Pemandangan seperti itu benar-benar mengejutkan semua orang kuat di kota Nanyuan yang mengamati di mana-mana. Mengerikan, Kaisar Hao dan Kaisar Blood Python adalah kaisar hebat dan orang kuat di kota Nanyuan. Kita, dan mereka dibunuh seperti ayam. Kekuatan macam apa Qin Chen ini? Laki-laki jantungnya bergetar hebat. Melihat keputusasaan dan kesedihan di mata dua orang kuat yang telah mendominasi kota Nanyuan selama bertahun-tahun sebelum mereka meninggal, dia merasakan absurditas dunia ini. Orang sekuat itu sebenarnya bisa dibunuh dengan cara ini. Hehe, kamu layak menjadi seorang master. Tak jauh dari situ, Saroya yang sedang menggendong Yingyi menyeringai dan mendecakkan bibirnya, akankah aku memiliki hati seorang kaisar lagi untuk dimakan? Sama dengan Kaisar Piton Darah, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali, bukan? Di dalam tanah suci Tai. Malam yang gelap. Di aula yang terang benderang. Gaolu, tetua inti tanah suci Tai, sedang duduk di sana dengan tubuh bagian atas telanjang. Meskipun dia memiliki rambut abu-abu dan janggut abu-abu serta sangat tua, tubuh bagian atasnya yang telanjang sangat ramping dan kencang dengan otot, memberikan perasaan kepada orang-orang. Kekuatan ledakan. Sedangkan untuk tubuh bagian bawah, saku celananya telah dibuka kancingnya, dan seorang wanita dengan rambut acak-acakan kepalanya terkubur, dia mengenakan jubah putih. Tetapi bagian dalam jubah putihnya telanjang, dan Anda dapat melihat kulit putih yang menjulang, yang membuat orang tak tertahankan. Hal ini menimbulkan keinginan untuk mendaki. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Penatua Gaolu menunjukkan ekspresi puas, dan wanita di sebelahnya memiliki mata yang menawan seperti sutra. Wanita ini tidak lain adalah Bibi Luona, Luo Xinyan. Dia sangat murni sebelumnya di gerbang kota selatan, tapi sekarang dia penuh pesona, wajahnya memerah, dan dia sangat menggoda. Xinyan, kamu semakin mahir dalam keterampilan ini. Pria tua itu meraih bahu cantik wanita itu, memeluknya, tertawa, dan membelai tubuhnya. Merupakan kehormatan bagi Xinyan untuk melayani suamiku. Wanita itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut dengan ekspresi malu-malu. Baiklah, pria tua itu mengangguk puas, ngomong-ngomong, apakah kamu akan mengeluarkan barang-barang yang ada di tubuh keponakanmu? Wajah wanita itu sedikit berubah, dan dia buru-buru berkata dengan suara gemetar, suamiku, sudah berbicara dengan Lorna sebelumnya, tetapi hal ini adalah keturunan tunggal dari keluarga saya. Bahkan jika saya adalah bibinya, saya tidak akan dapat mengetahuinya dengan mudah, jadi saya ingin meminta suami saya untuk memberi saya lebih banyak. Petik 2. Pah. Sebelum dia selesai berbicara, Luo Xinyan dipukul dengan keras di wajahnya. Dengan tamparan keras, seluruh orang terjatuh ke aula, kepalanya memar dan berdarah, dan ada darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menatap lelaki tua itu dengan ketakutan. Pria tua itu berdiri perlahan dan menghampiri Luo Xinyan dalam beberapa langkah. Tubuh Luo Xinyan gemetar dan dia menatap pria tua itu dengan ngeri, suamiku. Pria tua itu menginjak Luo Xinyan dengan satu kaki dan berkata, dengan dingin, Xinyan, kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun dan telah dilindungi oleh tanah suci Taiyiku. Tanpa aku, bagaimana kamu bisa begitu bahagia di kota Nanyuan dan bahkan menjadi kebanggaan keluarga Luomu? Keluarga Luo memiliki harta ini, tetapi Anda bahkan tidak memilikinya. Saya tahu bahwa saya mendedikasikannya untuk suami saya. Jika keluarga Luo tidak berada dalam krisis kali ini, saya, Tanah Suci Tai, mungkin tidak mengetahuinya. Hah, apakah ini caramu membalas suamimu? Lelaki tua itu menundukkan kepalanya dan menatap wanita itu dengan mata dingin, berkilat di matanya. Sedikit ketegasan, aku akan memberimu waktu 3 hari. Holy Lord telah memperhatikan masalah ini. Jika Anda tidak bertanya di mana benda ini selama 3 hari, saya tidak keberatan mendedikasikan keponakan Anda kepada Holy Lord dan membiarkan Holy Lord tuanku, saya akan mencarinya. Jiwaku sendiri. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Kata lelaki tua itu dengan dingin, sambil mencubit leher putih wanita itu. Aku, Luo Xinyan tampak ketakutan, dan saat dia hendak berbicara, terdengar suara gemuruh pelan dari dunia luar. Dengan gerakan seperti itu,
siapa yang berani mengambil tindakan di kota Nanyuan? Orang tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menghilang tiba-tiba. Hanya menyisakan Luo Xinyan yang terbaring di tanah, setengah berpakaian, air mata mengalir di wajahnya. Semua orang di keluarga Luo mengira dia menikah dengan tetua inti tanah suci Tai, dan dia agung di kota Nanyuan dan menghormati leluhurnya. Tapi siapa yang tahu berapa banyak penghinaan dan pemukulan yang dia derita selama bertahun-tahun. Nana, bibiku yang kasihan padamu. Luo Xinyan merasakan sakit di hatinya dan menangis. Untuk bertahan hidup, dia tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan perintah yang diberikan oleh Penatua Gaolu. Jika tidak, dia tahu betul bahwa dia akan menyinggung tanah suci Tai. Dan nasib keluarga Luo-nya akan lebih menyedihkan daripada menjadi sasaran oleh masyarakat tengkorak dan tulang. Dan di ruangan lain di tanah suci Tai, Lorna duduk di sana, tenggelam dalam pikirannya. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan pria yang menyinggung masyarakat tengkorak dan tulang itu. Akankah masyarakat tengkorak dan tulang membalas dendam padanya? Rona mengkhawatirkan Qin Chen dan merasa tidak nyaman dengan situasinya sendiri. Setelah dibawa ke tanah suci Tai, dia dibawa ke ruangan ini. Ruangan itu sangat mewah dan memiliki semua yang dia inginkan, tetapi ada penjaga yang menjaga pintu untuk melindungi keselamatannya. Tapi Lorna merasa seperti di penjara. Apalagi saat bibinya datang sebelumnya dan diam-diam menanyakan rahasia benda yang ada di tubuhnya. Sikap hati-hati bibinya membuat Lorna samar-samar merasa bahwa bibinya tidak menjalani kehidupan yang baik di tanah suci Tai ini. Setelah mengalami begitu banyak nyawa dan kematian, Lorna percaya pada intuisinya. Tanah suci Tai ini jelas merupakan kekuatan lurus yang terkenal di kota Nanyuan, tetapi dia selalu merasa sangat tertekan di sini, bahkan pernapasan pun terasa sangat tertekan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari dunia luar, disusul kegelisahan. Pernahkah kamu mendengar beritanya? Qin Chen sebenarnya pergi ke masyarakat tengkorak dan tulang untuk menimbulkan masalah. Betapa beraninya, orang ini berani melakukan sesuatu di kota Nanyuan. Apakah dia tidak takut akan sanksi dari pemerintah penguasa kota? Dikatakan bahwa darah masyarakat tengkorak dan tulang adalah Kaisar Piton dan Kaisar Hao mati di tangannya hanya dengan satu gerakan. Mengerikan. Ada banyak suara yang muncul di udara. Lorna mendengarkan dunia luar dengan suara tidak percaya. Tuanku, apakah Anda pergi ke masyarakat tengkorak dan tulang untuk menimbulkan masalah? Gumam Lorna, dia telah mengalami lebih banyak pengalaman dalam perjalanannya ke kota Nanyuan daripada yang dia alami sepanjang hidupnya. Di tengah keributan yang tak terhitung jumlahnya, berita dengan cepat menyebar, dan banyak mata di kota Nanyuan dengan cepat terfokus pada lokasi masyarakat tengkorak dan tulang. Atas tengkorak dan tulang, memutar tangannya untuk membunuh Kaisar Hao dan Blood Piton, Qin Chen tampak dingin dan terus berjalan. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan beberapa cincin luar angkasa, baju besi, pil, dan banyak harta lainnya yang dijatuhkan Kaisar Hao dan Blood Piton setelahnya. Meninggal. Yah, kamu sangat miskin. Setelah melihat sekilas, Qin Chen menemukan bahwa cincin luar angkasa Kaisar Hao dan Kaisar Blood Piton memiliki kurang dari 100.000 kristal Kaisar jika digabungkan. Untuk kebutuhan puluhan juta kristal Kaisar, itu sederhana setetes di ember. Itu saja, lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika kamu tidak mengumpulkan aliran kecil, bagaimana kamu bisa menjadi sungai atau laut? Jika kamu tidak mengumpulkan langkah-langkah kecil, kamu tidak dapat mencapai ribuan mil. Jika kamu mengumpulkan ketiak, kamu bisa menjadi bulu, sedikit demi sedikit. Qin Chen menggelengkan kepalanya, daging nyamuk juga daging. Kemudian, dia memandang Presiden Zuo School. Presiden Zuo School baru saja menyaksikan Qin Chen membunuh orang-orang di asosiasi tengkorak dan tulangnya dengan tenang, dengan mata dingin. Tengkorak Zuo tua, mengapa kamu tidak melarikan diri? Qin Chen terkekeh, semua orang di masyarakat tengkorak dan tulangmu bersembunyi. Presiden Zuo School sangat tenang, apakah menurutmu dia masih bisa kembali? Qin Chen, saya benar-benar tidak percaya Anda berani masuk ke masyarakat tengkorak dan tulang kami. Mata Presiden Zuo School dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Dia memandang masyarakat tengkorak dan tulang di bawah dengan panik, dengan reruntuhan dan bangunan yang runtuh di mana-mana.
Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa. Tahukah Anda berapa banyak energi yang telah saya habiskan untuk asosiasi tengkorak dan tulang ini? Pada saat ini, Presiden Zuo School sebenarnya sudah tenang. Dia menatap Qin Chen, tidak marah, tapi tenang. Selama banyak zaman, klub tengkorak ini telah menjadi segalanya bagi tengkorak kiriku, tapi kamu menghancurkannya. Kamu adalah klub tengkorak yang pertama kali menggangguku. Qin Chen menghela nafas. Beraninya saya, orang luar, mengambil tindakan di kota Nanyuan di mana terdapat begitu banyak orang berkuasa. Saya hanya ingin menjalani kehidupan yang jujur, tetapi masyarakat tengkorak dan tulang Anda sangat agresif dan mengirim orang untuk membunuh saya. Kelinci adalah cemas. Meskipun saya orang yang jujur, saya hanya bisa membela diri ketika saya tidak punya pilihan lain. Apakah Anda orang yang jujur? Presiden Zuo School memandang Qin Chen dengan acuh tak acuh. Awalnya dia benar-benar mengira Qin Chen hanya sedang marah, namun setelah sekian lama, dia akhirnya melihat bahwa Qin Chen di depannya sengaja mencoba menyerang masyarakat tengkorak dan tulang miliknya. Qin Chen, Presiden Zuo School berkata dengan suara kental. Anda mungkin telah mengalahkan saya, masyarakat tengkorak dan tulang. Anda mungkin telah membunuh dua wakil presiden, Kaisar Hao dan Kaisar Piton Darah. Dan Anda mungkin telah membunuh mengambil harta karun itu. Apakah menurutmu begitu? Bisakah kamu berhenti? Berhenti. Qin Chen terkejut, apa yang dipikirkan Zuo School? Sekarang kamu benar-benar menyuruhnya berhenti. Mata Presiden Zuo School tampak tenang, konflik apa yang tidak dapat diselesaikan antara Anda dan saya. Itu hanya masalah sepele, belum lagi apakah pembunuh di gedung luar hari itu adalah orang yang saya tawarkan hadiahnya. Bahkan jika dia adalah, kamu akan membunuhku dihancurkan seperti ini dapat dianggap menghilangkan kebencian di hatimu. Aku, 3 wakil presiden dari masyarakat tengkorak dan tulang, semuanya mati di tanganmu ketenaran, Anda akan mendapat manfaat. Faktanya, untuk menunjukkan ketulusan saya bersedia. Saya akan memberikan 100.000 kristal kaisar lagi kepada saudara Qin menurut Anda. Presiden Zuo School berkata pelan. Pada saat ini, di sekitar masyarakat tengkorak dan tulang, orang-orang kuat lainnya yang memperhatikan semuanya terkejut, dengan ekspresi tidak percaya di mata mereka. Qin Chen membawa masyarakat tengkorak dan tulang ke dalam masalah seperti itu. Dan Presiden Zuo School benar-benar mengatakan bahwa dendamnya telah dihapuskan dan dia ingin memberikan tambahan 100.000 kristal kaisar. Apa yang terjadi? Jika Qin Chen benar-benar menerimanya, maka mulai sekarang masyarakat tengkorak dan tulang tidak akan berharga lagi di kota Nanyuan dan tidak akan memiliki reputasi sama sekali. Mulai sekarang, Ketua Zuo School akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Nanyuan dan bahkan laut alam semesta selatan, dan akan menderita selamanya. Apakah Presiden Zuo School sudah gila, atau dia benar-benar takut? Bahkan jika dia menganggap kekuatan Qin Chen menakutkan, dia tidak akan menyerah begitu saja, bukan? Apakah ini Ketua Zuo School yang sama yang begitu terkenal di kota Nanyuan beberapa tahun ini? Bab 5782, Prajurit Kaisar Dunia Bawah. Presiden Zuogu menutup telinga terhadap diskusi di sekitarnya. Beri saya waktu yang cukup, selama saya mendapatkan harta warisan keluarga Luo, kultivasi saya pasti akan meningkat pesat. Saya akan dapat sepenuhnya memulihkan rasa malu yang saya derita hari ini. Presiden Zuo School berkata dalam hati. Hatinya, matanya dalam, ada cahaya yang menyilaukan di mana-mana. Yang dia inginkan hanyalah waktu. 100.000 kristal kaisar. Qin Chen terkekeh, Yang Mulia, Anda terlalu meremehkan kaisar ini. Anda ingin mengirim saya pergi hanya dengan 100.000 kristal kaisar. Guild Zuo School mengerutkan kening. Datanglah ke sini dengan hidupmu, mungkin kita bisa bicara. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Mata Presiden Zuogu menjadi dingin, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap. Akhirnya, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana saya menyinggung perasaan Anda, mengapa Anda bersikeras memperlakukan saya seperti ini? Lagi pula, jika saya mencoba yang terbaik, Anda tidak akan melakukannya menjadi lebih baik, dan kamu bahkan akan binasa di sini. Mengapa kamu harus mengambil risiko berbahaya seperti itu? Qin Chen tersenyum, lihat, ada kesenjangan informasi antara kamu dan aku bekerja keras,
saya akan bernegosiasi dengan Anda, tetapi dalam situasi ini tampaknya Anda hanyalah seekor lalat. Seekor lalat yang dapat dengan mudah ditampar sampai mati. Qin Chen mencibir pada Presiden Zuo School. Kamu terus berdengung di telingaku, aku akan mentolerirmu sekali saja, aku menoleransimu 2 kali, tapi sekarang aku tidak ingin mentolerirnya lagi. Aku hanya ingin menamparmu sampai mati, bukan? Dan merendahkan, memandang Presiden Zuo School seperti semut. Terbang, Presiden Zuogu tertawa dengan marah, dan matanya berubah menjadi sangat dingin, sungguh nada yang arogan. Di matamu, aku sebenarnya terlihat seperti lalat. Hahaha, inilah yang aku lakukan di sini. Ini yang paling konyol kalimat yang saya dengar di kota Nanyuan selama bertahun-tahun. Saya mengerti. Kalau begitu, saya akan melihat bagaimana Anda membunuh lalat ini. Presiden Zuo School tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ekspresi wajahnya berubah total pada saat ini, menjadi dingin, sangat ganas dan gila, tanpa sedikit pun emosi. Ayo, saya ingin melihat kemampuan Anda, Presiden Zuo School berteriak dengan marah, dan aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan, dunia berguncang. Di bawah tatapan kaget semua orang, Presiden Zuo School memperlihatkan tubuh aslinya. Sosoknya setinggi gunung, dan ternyata adalah kerangka gelap yang besar sisik yang ganas dan aura kegelapan yang tak ada habisnya bagaikan lautan luas, menyapu ke segala arah. Kepulan, tubuh besarnya berjalan di markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Kekuatan aturan yang menakutkan menyebabkan kekosongan di sekitarnya berputar, banyak bangunan runtuh seketika, aura gelap yang tak terhitung jumlahnya menghilang seperti gelombang pasang menyebabkan. Beberapa anggota masyarakat tengkorak dan tulang yang bersembunyi dicekik sampai mati karena panik dan putus asa, dan menghilang ke dalam kehampaan. Nafas kehidupan dengan cepat diserap oleh kabut hitam dan diubah menjadi energi. Tidak, Presiden, banyak anggota masyarakat tengkorak dan tulang berteriak ngeri. Satu demi satu, mereka bangkit dari persembunyian dan melarikan diri ke segala arah, sambil memohon kepada Ketua Zuo School, mencoba untuk bertahan hidup. Di antara orang-orang ini, yang paling menarik perhatian adalah Kaisar Lipan. Dia telah kehilangan hati Kaisar dan telah jatuh ke tingkat Kaisar setengah langkah. Dia bersembunyi ketika Qin Chen membunuh orang-orang di masyarakat tengkorak dan tulang. Tidak berani keluar. Pada saat ini, di bawah pengaruh kekuatan gelap Presiden Zuo School, dia bergegas keluar dengan ngeri, berteriak dan memohon kepada Zuo School sambil mencoba untuk segera keluar dari area tersebut. Namun, begitu dia bergerak, dengan letupan, Guildmaster Zuo School meliriknya dari sudut matanya, dan jari kurusnya yang besar seperti pisau tajam, menembus tubuhnya. Ah! Kaisar Lipan berteriak dengan menyedihkan, memandang Presiden Zuo School dengan putus asa, dan berkata dengan ngeri. Presiden, jika Anda telah kehilangan hati Kaisar, apa gunanya bagi Anda, sia-sia? Kenapa tidak menjadi aku? Biarkan aku membalaskan dendammu dan membunuh orang jahat yang mengambil hati Kaisarmu. Mata Presiden Zuo School dingin. Di bawah tatapan ngeri semua orang, tubuh Kaisar Lipan dengan cepat mengerut sepenuhnya diserap dan dimakan oleh Presiden Zuo School. Itu dihancurkan di tempat dan jiwanya hancur. Sebelum meninggal, Kaisar Lipan menatap, tidak percaya bahwa dia tidak hanya mati berperang melawan musuh asing, tetapi dia juga dibunuh oleh Presiden Zuogu. Tidak, dalam kabut hitam yang mengepul, anggota masyarakat tengkorak dan tulang yang tak terhitung jumlahnya berteriak ketakutan dan menjerit, tetapi pada saat ini, Presiden Zuo School tidak mempedulikan mereka sama sekali. Ledakan, menyerap nafas jiwa kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, nafas Presiden Zuo School terus meluas, dan asal-usulnya terbakar dalam sekejap. Dia menatap Qin Chen, dan pisau tulang gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Nafas dingin yang menyesakkan bercampur menjadi kabut gelap yang tak terhitung jumlahnya. Dan menebas Qin Chen dengan pisau tajam. Mati, pedang hitam menembus kehampaan, membelah ruang tak berujung, merobek kekuatan aturan yang luar biasa, dan menebas ke arah Qin Chen, yang sekecil semut di depannya. Qin Chen melayang di udara, dengan jelas merasakan kekuatan dingin datang dari sekeliling, memenjarakan kekosongan, dan pisau tulang hitam membawa kekuatan penghancur yang mengerikan. Dengan ujung yang tajam, suara siulan tiba-tiba muncul di kehampaan di atas kepala Qin Chen. Cepat, meskipun pisau tulang hitam legam ini sangat besar,
kecepatannya secepat kilat. Ledakan, kekosongan meledak, dan pisau tulang yang menakutkan menebas dengan keras ke dalam kekosongan tempat Qin Chen berada. Energi pedang biasa yang menakutkan yang meledak menyebabkan tanah di bawahnya tenggelam dengan keras dan meledak, membentuk jurang dan jurang mengerikan yang membentang ribuan mil. Namun, di bawah bayang-bayang pisau, sosok Qin Chen menghilang. Hah, murid Presiden Zuo School menyusut, sungguh kontrol ruang yang menakutkan. Pada saat pisau tulangnya jatuh, dia dengan jelas merasakan bahwa ruang di depannya tampak terdistorsi. Tekanan dan blokade aturan dari Kaisar Puncak Jangka Menengah yang mengerikan langsung menciptakan celah, memungkinkan Qin Chen dengan mudah melewatinya. Menghindari pukulan mematikan yang tak terhindarkan. Kontrol anak ini atas aturan luar angkasa sangat menakutkan. Ini jelas lebih baik daripada kendali saya atas aturan. Presiden Zuo School tidak bisa menahan perasaan bergetar. Tidak heran orang ini bisa menangkap Ying Yi, dengan kendali ruang seperti itu. Jika dia telah bersiap dan menggunakan metode rahasia luar angkasa, jalan bayangan Ying Yi mungkin tidak bisa pergi dengan selamat. Presiden Zuo School diam-diam terkejut. Tapi kesadaran rohaninya menyapu ke segala arah. Di sana, tiba-tiba, dia merasakan gelombang kehampaan datang dari sisi kiri. Pisau tulang hitam pekat di tangannya tampak seringan tidak ada apa-apanya seperti sungai tak berujung, mengalir deras, melonjak ke dalam kehampaan. Dan langsung menyelimuti kehampaan di sisi kiri Presiden Zuo School. Ledakan. Kehampaan berguncang, menciptakan ledakan besar. Gelombang kejut yang kuat menyapu. Kekosongan dalam radius ribuan mil berguncang di tempat. Banyak bangunan dan anggota masyarakat tengkorak dan tulang menjerit dan berubah menjadi bubuk. Namun, gerakan Guildmaster Zuo School tidak mengenai benda nyata apapun, dan masih meleset. Tidak, bukan. Presiden Zuo School terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan kilatan ruang di sisi kanannya. Qin Chen muncul di sisi kanan kepalanya pada suatu saat, menghadapnya. Panggilan. Qin Chen mengangkat tangan kanannya dan menamparkan pipi kanannya seperti lalat. Sial. Murid Presiden Zuo School menyusut, dan seluruh tubuhnya meledak, pisau tulang hitam pekat di tangannya berubah menjadi cahaya pedang yang mencapai langit, dan menyerang dengan cepat saat ini. Bersembunyi. Tapi yang membuat Presiden Zuo School ngeri adalah tidak peduli bagaimana dia bersembunyi, jarak antara dia dan Qin Chen sepertinya benar-benar membeku. Dan jarak antara mereka tidak bisa dibuka sama sekali. Ledakan. Qin Chen tergantung di depannya, sekecil semut yang tergantung di depan seekor singa. Tetapi ketika telapak tangan Qin Chen menepuk pipinya, Presiden Zuo School merasa seolah-olah gunung suci kuno terbentur dari kehampaan yang tak berujung. Itu memukul pipinya dengan keras. Puff! Tamparan ini menyebabkan separuh pipi Presiden Zuo School roboh di tempat. Tulang dan sisik yang tak terhitung jumlahnya hancur dan berceceran karena rasa sakit yang luar biasa menghantam tanah dengan suara keras seperti kotoran, dan mendarat di wajahnya. Ha, kamu berkulit cukup tebal, dan kepalamu tidak meledak. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu betul bahwa kekuatannya sangat menakutkan kondisi puncak sebelumnya, dia biasanya bisa mencapai puncak jangka menengahnya. Ketika Kaisar menerima pukulan ini, tubuh dewanya mungkin hancur di tempat. Tengkorak kiri ini sebenarnya hanya menghancurkan separuh wajahnya. Pertahanan kepala orang ini mungkin telah melampaui nilai kritis seorang Kaisar puncak dalam jangka menengah. Nanti Kaisar. Qin Chen menatap masa lalu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Bukan Kaisar tahap akhir, klub tengkorak Zuo ini seharusnya masih agak jauh dari Kaisar tahap akhir, tetapi sudah menyentuh ambang batas. Yang paling penting adalah fusi kematian. Saat Qin Chen memandang Presiden Zuo School, separuh wajahnya meledak, dan Presiden Zuo School, yang tersungkur ke tanah dengan keras, tiba-tiba bangkit. Ledakan. Nafas kematian yang mengerikan langsung keluar dari tubuhnya. Nafas kematian ini dengan cepat menyatu dengan seluruh tubuh Presiden Zuo School dengan kekuatan dingin yang membuat jantung berdebar-debar. Presiden Zuo School terlihat ditutupi dengan baju besi kematian yang ganas. Meningkatkan kekuatannya ke titik kritis di dekat mendiang Kaisar dalam waktu singkat. Ini, senjata Kaisar Dunia Bawah. Presiden Zuo School ini sebenarnya memiliki senjata Kaisar Dunia Bawah di tubuhnya. Di luar markas besar masyarakat tengkorak dan tulang,
Ekspresi banyak orang kuat yang ada menonton di sini berubah drastis. Senjata Kaisar Dunia Bawah adalah harta karun dunia bawah yang tersisa di Laut Kosmik selama Perang Dunia Bawah. Harta ini berisi nafas dunia bawah dan memiliki efek pengekangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada orang-orang kuat di Laut Kosmik. Qin Chen dalam masalah. Bab 5783. Mengerti. Boom boom boom. Pada saat ini, di dunia kota Nanyuan, tubuh besar Presiden Zuo School berdiri dengan bangga, ditutupi dengan baju besi kematian yang menakutkan, dan nafas kematian yang dingin memenuhi udara. Dalam kehampaan ribuan mil di sekitarnya, terdengar suara hantu menangis dan dewa melolong, seperti kedatangan dunia bawah membuat orang bergidik. Prajurit Kaisar Dunia Bawah, sebagai medan perang kuno yang pernah berperang melawan dunia bawah. Laut semesta selatan telah meninggalkan banyak prajurit Kaisar Dunia Bawah ini karena tentara Kaisar Dunia Bawah ini memiliki kekuatan asli dunia bawah. Mereka sangat bermanfaat bagi orang-orang kuat di dunia bawah laut semesta. Oleh karena itu, ini adalah harta paling berharga di seluruh lautan alam semesta. Oleh karena itu, senjata Kaisar Dunia Bawah apapun memiliki nilai yang luar biasa dan mencengangkan. Senjata Kekaisaran Dunia Bawah ini biasanya dikendalikan oleh beberapa keluarga bangsawan kuno untuk memahami aturan dunia bawah. Namun tidak ada yang menyangka bahwa Presiden Zuo School benar-benar memiliki senjata Kekaisaran Dunia Bawah tersebut. Terintegrasi dengan senjata Kaisar Dunia Bawah, meskipun budidaya Presiden Zuo School belum mencapai tingkat mendiang Kaisar, itu sangat dekat dengan mendiang Kaisar. Tidak heran dia begitu percaya diri sebelumnya. Qin Chen ini sudah selesai. Presiden Zuo School telah memberi dia kesempatan untuk mengalah, tetapi dia menolak. Idiot, kamu benar-benar idiot. Kamu menghancurkan jalan hidup dengan tanganmu sendiri. Suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar di kerumunan, dan banyak lagi sosok-sosok melayang di langit di kejauhan, di antaranya pemilik paviliun abadi sedang duduk. Melihat ke sini dari loteng. Menarik, perpaduan yin dan yang. Mata Master Paviliun Abadi bersinar, bagaimana kita bisa melawan Qin Chen ini? Bunuh. Presiden Zuo School tampak ganas dalam sekejap, wow. Di tengah lolongan hantu dan dewa, sebuah pedang tiba-tiba muncul, seperti langit yang tiba-tiba runtuh. Aura mengerikan dari dunia bawah bergabung dengan kekuatan Presiden Zuo School, berubah menjadi cahaya pedang dingin melintasi langit, menebas keras Qin Chen. Kematian. Kekuatan menakutkan langsung memblokir Qin Chen dan membekukan kekosongan di sekitarnya. Pada saat ini, Qin Chen merasa seolah-olah dia telah kembali ke dunia bawah. Perasaan nyaman yang familiar membuat semua pori-pori di tubuhnya sedikit meregang, dan dia merasa sangat nyaman. Titik. Apakah ini kartu truf Presiden Zuo School? Qin Chen tampak terkejut. Dia memikirkan apa kartu truf Presiden Zuo School itu. Ini benar-benar. Saat ini, Qin Chen merasa dia tidak bisa tertawa atau menangis. Ketika aura kematian yang dapat menakuti orang-orang kuat di lautan alam semesta melewati tubuhnya, itu seperti angin lembut yang bertiup di musim semi. Qin Chen langsung merasakan perasaan yang sangat indah, dan dia bahkan sedikit tenggelam dalam perasaan ini. Puff! Saat berikutnya, cahaya pedang yang menakutkan dengan aura kematian yang mengerikan menghantam dadanya seperti kilat. Aku. Qin Chen menundukkan kepalanya dan menatap kosong pada pisau tulang hitam di dadanya. Perasaan sebelumnya begitu nyaman sehingga dia merasa seperti sedang berendam di sumber air panas, jadi dia tidak melawan dan membiarkan Presiden Zuo tengkorak yang melakukannya. Pisau tulang hitam pekat itu menusuk dadanya. Karena sangat nyaman, saya benar-benar linglung. Qin Chen agak sulit dipercaya. Namun di mata semua orang di kota Nanyuan, Qin Chen benar-benar ketakutan dan terkurung oleh aura kematian Presiden Zuo School. Jadi dia tidak dapat melarikan diri sama sekali dan hanya bisa menyaksikan dia dipukul oleh Presiden Zuo School. Bagaimana kabarmu? Semua orang memandang Qin Chen, yang terkena pisau tulang hitam, dengan ekspresi gugup di mata mereka. Presiden Zuo Gu juga menatap tajam. Qin Chen menunduk dan melihat jubahnya robek di dadanya. Pisau tulang hitam pekat menghantam dadanya, meninggalkan bercak putih samar di dadanya. Kulitnya tidak tergores. Sekarang kita dalam masalah. Wajah Qin Chen sangat jelek. Dia linglung sebelumnya, tapi dia tidak bisa menghentikannya sejenak istilah Kaisar Puncak.
Hei, aku berpura-pura terpesona dan muntah darah. Apakah sudah terlambat? Qin Chen merasa kepalanya sangat berat. Dia merasa tertekan di sana, sementara Presiden Zuo School di seberangnya benar-benar bingung, dan tangan kanannya yang memegang pisau tulang hitam pekat gemetar samar. Apa, seranganku, bahkan tidak bisa mematahkan kulit anak ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Keringat dingin muncul dengan cepat di dahinya, dan dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Serangan kekuatan penuhnya bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawan, jadi bagaimana dia bisa bertarung? Berapa level tubuh Kaisar Agung lawan? Bukankah itu tubuh besar biasa, tapi tubuh besar lengkap di atas tubuh besar biasa? Tubuh Dao yang tak terbatas di atas tubuh Dao yang lengkap. Presiden Zuo School gemetar di dalam hatinya. Ini dikenal sebagai tubuh Tao terkuat di lautan semesta. Jika Anda ingin mencapai tubuh Tao yang tak terbatas, Anda harus memahami 9 aturan primitif paling dasar dari lautan alam semesta dan mengintegrasikannya sebelum Anda dapat mencapainya. Di lautan kosmik yang luas saat ini, orang kuat manapun yang telah menguasai tubuh besar yang tak terbatas memiliki reputasi yang sangat menakutkan dan merupakan eksistensi teratas di lautan kosmik. Orang seperti itu, selama dia mau, dapat bergabung dengan banyak kekuatan besar di lautan alam semesta dan menerima pelatihan berat. Tubuh Dao tak terbatas, jika anak ini benar-benar tubuh Dao tak terbatas, maka saya akan mendapat masalah. Presiden Zuo School merasa takut di dalam hatinya. Jika dia ingin berurusan dengan orang seperti itu, kota Nanyuan hanyalah salah satu dari 10 besar kekuatan gelap. Ada terlalu banyak cara untuk pemimpin kekuatan kecil. Itu saja. Apakah dia tubuh ilahi dari jalan tak terbatas atau bukan? Aku, masyarakat tengkorak dan tulang, tidak dapat memilikinya lagi. Lari, kabur dari kota Nanyuan, lalu temukan cara untuk menemukan Wu Pohon Suci Kong, dapatkan warisan mantan Kaisar Mikong, dan menyeberang hanya ketika Anda memasuki alam Kaisar akhir. Anda dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali posisi Anda. Jika tidak, jika Anda terus tinggal di sini, Anda pasti akan mati. Tidak bisa untuk menghancurkan pertahanan Qin Chen dengan satu pukulan, Presiden Zuo School langsung memahami situasinya. Dia telah mengalami banyak pertempuran, tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan mulai melarikan diri dalam sekejap. Wow! Sosoknya yang semula menjulang tinggi seperti gunung yang mencapai langit, menjadi kabur dalam sekejap. Dan terlihat jelas bahwa ia ingin menghilang ke dalam kehampaan ke segala arah dan melarikan diri dari tempat ini. Ingin melarikan diri. Qin Chen sedikit mengernyit. Apakah Presiden Zuo School terlalu pengecut? Kita sudah lama tidak bertengkar, dan kamu berencana kabur sekarang. Yah, aku tidak mengendalikan diriku dengan baik dan membuat orang takut. Karena ini masalahnya, lebih baik segera mengakhirinya. Petik 2. Qin Chen menghela nafas dalam hatinya. Dia awalnya ingin bertarung dengan Presiden Tengkorak Zuo untuk sementara waktu, menunjukkan bahwa dengan sedikit kekuatan normal, sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini. Kita hanya bisa menyelesaikannya dengan cepat. Memikirkan hal ini, Qin Chen mengangkat kepalanya dengan mata tenang. Dia melihat sosok Presiden Zuo School yang menghilang di depannya dia. Berdengung. Kekosongan di atas kota Nanyuan tiba-tiba melonjak. Apa yang terjadi? Semua orang di sekitar terkejut. Pada saat ini, mereka merasa kehampaan di depan mereka tampak bergetar, dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Kemudian Presiden Zuo School, yang melarikan diri ke dalam kehampaan, langsung keluar teriak yang menyedihkan, sosoknya jatuh dari kehampaan, dan celah besar muncul di dadanya di beberapa titik. Itu. Sosok Master Pavilion dari Pavilion Abadi yang awalnya malas tiba-tiba berdiri, dan mata Phoenix-nya menatap ke depan dengan terkejut. Hatiku Kaisar. Presiden Zuo School menundukkan kepalanya dengan ngeri dan menatap dadanya. Jantung Kaisar di tubuhnya telah menghilang pada suatu saat. Bahkan tentara Kaisar dunia bawah di tubuhnya tidak dapat menghentikannya. Memengaruhi. Dan di kejauhan, di telapak tangan kanan Qin Chen yang awalnya kosong, ada hati Kaisar yang kuat yang benar-benar hitam dan mengambang. Hati Kaisar ini mekar dengan aturan jalan yang tak ada habisnya, seperti karya seni terindah di dunia, penuh kekuatan dan kemegahan. Ini persis seperti hati Kaisar dari Presiden Tengkorak Zuo. Ledakan. Setelah kehilangan hati Kaisar Agung,
Aura Presiden Tengkorak Zuo turun pada tingkat yang mengkhawatirkan, dari dekat dengan mendiang kaisar, menjadi kaisar puncak dalam jangka menengah. Menjadi kaisar dalam jangka menengah, hingga kaisar dalam jangka menengah.